Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ. Untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas di GTO ya, gambar teknik. Di gambar teknik adalah ilmu yang memberikan gambaran ataupun sebagai media alat komunikasi antara si pembuat gambar dengan si perancang dengan si orang yang akan membuat barang tersebut. Nah, apa aja sih peralatannya? Nah, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, ini ya, kemarin mungkin sudah kalian paham, gambar teknik adalah ilmu ataupun cabang teknik yang membahas mengenai peralatan dasar ketika untuk menggambar ya. Menurut bahasa adalah harapan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif ya. Nah, untuk peralatan gambar teknik ini kemarin ya sudah sedikit bahas masalah kertas ya, jenis-jenis kertasnya ya, apa saja itu. Nah, sekarang akan kita bahas adalah peralatan dan gambar teknik. Nah, secara manual dan secara otomatis ya, ada yang nanti dengan alat ya, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manual atau alatnya. Jadi apa saja ya. Nah, gambar juga memiliki ketentuan ya, setiap negara memiliki ketentuan masing-masing. Seperti di Jepang menggunakan standar JIS ya, Japan standarization ya. Kalau di Indonesia juga ada SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini kemarin kita bahas adalah kertas gambar. Sekarang pensil ada dua, nanti pensil biasa dan pensil mekanik, penggaris, busu derajat, jangka, dan sablon ataupun mal. Nah, kita bahas satu demi satu. Nah, yang pertama adalah kertas gambar ya, adalah sebagai media awal ketika seorang drafter ingin menuangkan ide yang ada dalam pikiran menuju sebuah desain, adalah pasti dengan media kertas ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa kertas-kertas jenisnya, kertas manila atau pandalarang, kertas milimeter, dan kertas APS ataupun kertas ya, untuk yang kesempatan kali ini adalah dua ya, kertas manila dengan kertas milimeter. Itu memiliki fungsinya masing-masing, tergantung dari keperuntukannya. Nah, ada juga kertas kalkir ya, untuk menjiplak ataupun mau fotokopi ya. Jadi ketika dulu belum ada fotokopi, ini dengan menggunakan kalkir ya. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis mengenai si kertas tersebut. Nah, jadi ini adalah standarisasi kertas gambar teknik. Nah ya, jadi standarnya setiap negara memiliki ketentuannya ya. Nah, ini bisa kalian lihat A0 ukurannya adalah 84 mm kali 1189 mm ya. A0 terus dibelah jadi dua, jadi A1, A2, A3, dan A4 ya. Mungkin yang bisa dilihat secara real adalah A4 ya. Ketika kalian di toko ataupun di perusahaan ataupun di sekolah, biasanya kan yang paling kayak sering lihat adalah yang di ukuran A4, jadi kecil ya, seperempatnya ya dari A0 itu adalah A4. Ada juga A3, A2, A1, dan A0. Itu nanti keperuntukannya untuk
masing-masing keperluan ya. Ada untuk menggambar seperti cetak biru dan sebagainya, itu tinggal tergantung dari si request si owner tersebut ya. Kalau menggunakan A4 kan terlalu kecil ya, biasanya menggunakan standar A1 ataupun A2. Nah, mungkin nanti untuk kesempatan berikutnya kita akan coba untuk mulai mempraktekkan bagaimana menggunakan alat tersebut ya. Selanjutnya adalah pensil ya. Pensil adalah selain tadi yang paling penting adalah kertas, tapi juga di sini adalah pensil ya. Pensil batang yang terbuat dari kayu dan sangat tidak mengotori saat digunakan ketika akan digunakan. Proses ini harus diserut ya. Beda ketika dengan pensil mekanik. Nah, kalau untuk mekanik bisa 0,3 mm, 0,5 mm dan 1,0 mm untuk bikin garis biasanya. Nah, sedangkan untuk tingkat kekerasan pensil bermacam-macam, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H itu keras ya. Sedang 3H, 2H, HF, HB, B itu adalah sedang. Sedangkan lunak adalah 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Nah, mungkin kalian yang sering ya kalau ujian dulu dengan pensil dengan 3B ya, itu ukurannya termasuk dalam kategori lunak ya, soft ya. Jadi karena keperuntukannya untuk menulis ya, jadi tidak mungkin menulis dengan menggunakan pensil 9H ya, karena itu beda dari segi keperuntukannya, segi bahannya, dan dari harganya juga berbeda. Itu adalah untuk sekilas mengenai kerasan dari si pensil ya. Nah, untuk semua pensil ini harus dirawat dulu ya sebelum digunakan, untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang rata dari ujung satu ke ujung lainnya. Itu harus diserut ya. Jadi ketika belum diserut itu akan sangat sulit. Dan sewaktu menarik garis adalah dengan harus memiringkan 60 derajat ya. Itu adalah untuk teknisnya, nanti kita praktekkan. Nah, berikutnya adalah rapindo dan trackpen ya. Mungkin trackpen itu hampir kayak jangka ya, jangka sorong. Nah, ini membuat lingkaran dengan jari-jari kecil ya. Untuk rapindo tadi sudah dibahas ya, sama kayak pensil mekanik. Nah, sedangkan trackpen adalah sebuah jangka untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil. Nah, selanjutnya adalah penggaris. Nah, penggaris adalah alat untuk menggaris ya, baik ketika nanti membuat persegi, segitiga ya, siku, itu menggunakan penggaris agar dan membuat garis bantu biasanya itu adalah untuk. Nah, itu macam-macam, ada penggaris tipe T, ada juga penggaris dengan segitiga siku sama kaki ya, dan lain sebagainya. Itu untuk penggaris ya. Untuk siku biasanya ada ya untuk sudut ya. Nah, ada juga sudut derajat ya, ataupun sudrajat ya. Ada yang di 180 derajat setengah lingkaran, dan ada juga yang 360 derajat ataupun satu lingkaran penuh. Nah, ini di sini juga ada jangka ya. Nah, jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Nah, jangka mempunyai dua kaki, yaitu kaki satu dari logam runcing yang diperkuat dengan skrup ya. Jadi satu untuk menahan, satu lagi digunakan untuk meletakkan si pensil untuk membuat lingkaran kecil ataupun lingkaran besar.
tergantung dari keperuntukannya untuk apa saja ya. Nah, selanjutnya adalah mal ya. Mal itu untuk apa? Mal ada macam-macam, ada mal huruf dan angka ya. Ini adalah digunakan untuk menggambar angka frontal agar diperoleh tulisan yang rapih dan seragam mungkin ya. Ada juga mal melengkung dan mal bentuk. Mal melengkung atau kurva berfungsi untuk membuat suatu garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka ya. Sedangkan untuk yang tadi berbentuk mal untuk sablon ya. Nah, peralatan pendukungnya pertama adalah penghapus ya. Ketika kita menggambar ada yang salah, pasti digunakan adalah penghapus. Ada juga pelindung penghapus untuk melindungi garis yang selain itu. Nah, peralatan selanjutnya adalah meja dan mesin gambar ya. Untuk mesin gambar, driving machine adalah papan gambar ya. Jadi untuk menggambar untuk lebih presisi, lebih pas ya. Nah, dapat menggantikan alat gambar lainnya seperti busur derajat, penggaris T ya, karena dia sudah lengkap di situ. Untuk siku, untuk lebar dan sebagainya, di situ sudah sangat lengkap ya. Jadi harus mempermudah si drafter ketika melakukan pekerjaan ya. Tapi perkembangan ya, udah semakin pesat ya. Sekarang menggunakan AutoCAD ya. Jadi tidak menggunakan alat-alat manual ya. Karena tapi untuk di dasar kalian juga harus tetap belajar bagaimana menggunakan ataupun melakukan penggambaran dengan menggunakan manual ya. Jadi tetap menggunakan manual. Nah, ketika kalian sudah paham, nanti akan kita lanjut dengan desain ataupun dengan teknologi atau AutoCAD ya. Nah, juga ada namanya pita perekat. Ini adalah untuk merekatkan si kertas pada tempat kerja. Nah, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.